Halo, perkenalkan nama saya Dea Seprila. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen itu ada yang pertama A pangkat M kali A pangkat N. Nah, ini ada bilangan yang berpangkat M dan N. Ini kalau dibuat jadi satu, maka akan menjadi sama dengan A M tambah N. Jika bilangan bawahnya sama, maka pangkatnya kita jumlahkan saja. Misalnya contoh 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Jika ditanya dapat 2 pangkat 8 dari mana sih? Dapat 2 pangkat 8 itu dari 2 pangkat 3 tambah 5. Contoh yang kedua itu ada A pangkat M bagi A pangkat N. Maksudnya kalau pecahan nilai berpangkat di bawah, jika naik ke atas itu dia dikurang, jadi minus atau negatif. Misalnya contoh A pangkat M kurang N. Jadi jika bilangan yang dipindahkan ke atas itu akan menjadi negatif atau minus. Misalnya contoh 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 kurang 3 sama dengan 2 pangkat 2. Jika ditanya dari mana dapat 2 pangkat 2, yaitu dari 2 pangkat 5 kurang 3. 5 kurang 3 sama dengan 2, yaitu hasilnya 2 pangkat 2. Jika ditanya 2 pangkat 2 bisa nggak dihitung lagi atau dijumlahkan lagi? Ya, bisa. Bisa aja selama masih bisa dihitung. Yaitu jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Yang intinya cara kerjanya itu disederhanakan dulu pangkatnya, terus dibuat jadi satu dulu pangkatnya. Lanjut ke sifat yang ketiga, itu ada dalam kurung A bagi B pangkat N sama dengan jika ada tulisan seperti ini, pangkatnya N, jadi boleh kita tulis N-nya di bawah masuk. Itu jadi sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Jadi pangkatnya dibuat sendiri-sendiri. Misalnya contoh dalam kurung 2 bagi X pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 per X pangkat 5. Sekarang kita lanjut ke sifat yang keempat, yaitu ada dalam kurung A kali B pangkat N. A kali B pangkat N. Jadi N-nya boleh masuk, sama seperti sifat nomor 3 tadi. N-nya kita bawa masuk.
terus dipangkatkan sendiri-sendiri, itu akan menjadi sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Misalnya contoh dalam kurung 2x pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 5 kali x pangkat 5. Nah, tapi kalau kalian mendapatkan nilai di sini tambah atau kurang, itu dia tidak bisa dijumlahkan. Bilangan berpangkat ditambah bilangan berpangkat itu tidak bisa dijumlahkan kalau pangkatnya berbeda. Tetapi jika pangkatnya sama, bilangannya bisa kita jumlahkan. Sekarang kita lanjut ke sifat yang kelima. Itu ada dalam kurung A pangkat M pangkat N. Nah, jadi yang dalam kurung bilangan berpangkat lalu dipangkatkan lagi, di luar kurung itu artinya dikali. Jadi A pangkat M kali N. Misalnya contoh dalam kurung 2 min 1 pangkat 3 sama dengan 2 min 1 kali 3 sama dengan 2 min 3. Jika ditanya dari mana dapat 2 min 3, yaitu dari 2 pangkat min 1 kali 3. Min 1 kali 3 sama dengan min 3. Jika disuruh buatlah dengan pangkat positif. Kalau dibuat dengan pangkat positif, tapi kan di sini pangkatnya negatif. Gimana tuh? Buat aja gini, sama dengan 1/2 pangkat 3. Perlu kalian ingat, bilangan yang bisa dihitung adalah bilangan yang berpangkat positif. Misalnya contoh ini 2 pangkat 3 kan itu 8. Oke, sekian materi penjelasan eksponen. Sifat-sifat eksponen dari saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan satu soal eksponen yang saya ambil dari ulangan harian. Soalnya yaitu dalam kurung P pangkat 2 Q pangkat 3 pangkat 4 bagi dalam kurung P pangkat 3 Q pangkat 3 sama dengan, nah jadi jika bilangan dalam kurung berpangkat terus dipangkatkan lagi di luar kurung, maka jika bilangannya dipindahkan itu tandanya berbeda, tandanya berubah menjadi kali, yaitu P pangkat 2 dikali 4. P pangkat 2 kali 4. Selanjutnya Q pangkat 3 kali 4. Q pangkat 3 dikali 4. Bagi, ini tetap kita pindahkan ke bawah. Dalam kurung P pangkat 3 Q pangkat 3 sama dengan P pangkat 2 kali 4. Itu sama dengan P pangkat 8. 2 kali 4 sama dengan 8. Q pangkat 3 dikali 4 yaitu hasilnya Q pangkat 12. 3 kali 4 sama dengan 12. Bagi, ini tetap kita tulis bilangannya tetapi tidak menggunakan kurung, yaitu P pangkat 3 bagi Q pangkat 3 sama dengan, selanjutnya kita kelompokkan yang sejenis, yaitu P dengan P, Q dengan Q. Jika bilangan yang sejenis dikelompokkan,
maka tandanya pun berubah, yaitu menjadi kurang. P pangkat 8 dikurang P pangkat 3. Itu P pangkat 8 dikurang 3. P pangkat 8 dikurang 3. Maksudnya Q pangkat 12 dikurang Q pangkat 3. Itu Q pangkat 12 dikurang 3. Kurang 3. Sama dengan P pangkat 8 dikurang 3. Itu hasilnya P 8 kurang 3, 5. P pangkat 5. Q pangkat 12 dikurang 3 itu 9. 12 kurang 3 sama dengan 9.